Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, bulan Sya'ban berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di bulan ini terdapat beberapa keutamaan. Kemudian di bulan ini juga tentu menjadi kesempatan bagi umat muslim untuk melakukan ibadah dan memperkuat keimanan. Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Ustadz Umar Yusuf M.Sos, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, kami akan membahas tentang kemuliaan bulan Sya'ban. Baik Pak Ustadz, berbicara bulan Sya'ban ini tentu banyak hal yang memang sebagai umat muslim kita harus paham persis ya. Karena jembatan ke bulan Ramadan itu adalah di bulan Sya'ban. Seperti apa Pak Ustadz? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Ustaz, terkait kemuliaan bulan Sya'ban ya. Ini banyak sekali kalau kita melihat di literasi itu ya, atau referensi, bahkan doa yang sering dan familiar doa ini. Jadi ketika memasuki 3 bulan menjelang bulan Ramadan gitu ya, walaupun ada riwayat yang lain 6 bulan setelah Ramadan para nabi, Rasulullah dan sahabat itu melakukan muhasabah gitu ya. Kemudian 6 bulan menjelang Ramadan Rasul dan sahabat itu mempersiapkan diri untuk full ibadah di bulan Ramadan. Nah, kemudian kalau kita melihat di riwayat yang lain, itu ada doa ini biasanya didawamkan 3 bulan menjelang bulan Ramadan gitu ya. Doanya familiar ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya. Dalam riwayat yang lain pakai ila Ramadan ya. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan gitu. Nah, bahkan di dalam sebuah hadisnya juga termasuk yang familiar gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna Rajaba syahrullah." Jadi ala inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Jadi sesungguhnya Rajab itu adalah bulan Allah. Kemudian Sya'ban itu bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku. Ini menjadi satu catatan atau satu referensi terkait bulan Sya'ban ya. Jadi bulan Sya'ban ya, apalagi Rasulullah mengatakan seperti itu, Sya'ban itu bulanku ya, artinya itu bulan Rasulullah SAW gitu ya. Nah, menarik untuk dikaji terkait Sya'ban ini, terkait keutamaannya gitu kan, kemudian fadilahnya atau doa apa saja nih yang harus diamalkan ya di bulan Ramadan ya. Karena kalau kita melihat Sya'ban itu kan salah satu nama bulan ya dalam hitungan tahun Hijriah tentunya, itu Sya'ban ya. Kemudian dinamakan Sya'ban karena bulan ini banyak cabang-cabang kebaikan gitu ya.
Jadi makanya ketika Nabi mengatakan Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulanku, karena di dalam itu banyak cabang-cabang kebaikan, apalagi ini menjadi sebuah jembatan ya. Jembatan menuju bulan Ramadan. Dan kebaikan-kebaikan itulah yang bisa mengundang maghfirah ya. Kemudian bisa mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kalau kita melihat saya sampaikan terlebih dahulu kata Sya'ban gitu ya. Jadi Sya'ban itu adalah al-syi'ab gitu ya. Al-syi'ab. Jadi perubahan dan kata al-syi'ab ya. Jadi al-syi'ab itu maknanya at-tariq al-jabbar gitu ya. Jadi at-tariq al-jabbar. Tariq itu kan artinya jalan ya. Jadi al-jabbar Jawa Barat. Masjid Jawa Barat. Jadi ada namanya at-tariq al-jabbar ya. Jadi maksud dari al-syi'ab adalah at-tariq al-jabbar, artinya jalan menuju puncak gitu ya. Ya, maka Sya'ban itu satu jalan menuju puncak, dan puncak ketaatan, puncak ketundukan itu ada di bulan Ramadan ya. Karena di bulan Ramadan itu dimensi kehidupan manusia, puncak ibadahnya di situ gitu ya. Atau bisa disebut dengan bahwa jalan menuju puncak itu adalah puncak kebaikan. Jadi puncak kebaikan. Makanya di bulan Ramadan ini harus diperbanyak kebaikan-kebaikan. Membaca Al-Quran, kemudian muamalahnya kan gitu. Salat malamnya, salat tasbih, salat duha, atau salat-salat sunnah yang lain ya seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam salah satu sabdanya itu ya, ini diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah memberikan isyarat, idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fih. Apabila masuk bulan Sya'ban, sucikanlah diri-diri kalian ya. Artinya sucikanlah jiwa-jiwa kalian dan perbaguslah niat kalian di dalamnya. Nah, ini artinya bulan kebaikan yang di dalamnya harus memperbanyak mensucikan jiwa kita ya. Melakukan at-tazkiyah ya. Melakukan pensucian. Jadi anfus di sini adalah jiwa-jiwa ya. Kalau di terjemah bahasa Indonesia adalah diri-diri ya. Karena kenapa di sini adalah jiwa? Karena ya kelak nanti yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah itu adalah nafas ya. Jadi anfus kita semua ya. Selanjutnya ini saya sampaikan terlebih dahulu beberapa referensi atau dalil-dalil tentang Sya'ban ini ya. Ini ada suatu hari Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau saum sebanyak pada bulan Sya'ban." Kemudian Rasulullah menjawab, bulan tersebut adalah bulan tutup buku. Artinya ternyata dalam ibadah pun ada tutup buku gitu ya. Tidak hanya masalah di akuntansi gitu ya, tetapi ibadah pun itu ada tutup buku. Bagi manusia, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Jadi di samping Sya'ban itu sebuah jembatan, ternyata Sya'ban itu adalah merupakan tutup buku ya, antara Rajab dan Ramadan. Pada bulan tersebut juga catatan amal manusia diserahkan kepada Allah, maka aku tidak ingin amalku diserahkan kepada Allah kecuali aku sedang saum gitu ya. Dalam Al-Qur'an ada ayat bunyinya Iqra' kitabak. Iqra' kitabak itu bacalah bukumu, bacalah kitabmu. Artinya setiap kita nanti mempunyai catatan, mempunyai buku,
mempunyai kitab, dan semua perilaku manusia di dunia itu ada dalam catatan, sehingga itu menjadi satu bukti. Maka Allah merintahkan Iqra kitabak, ya, bacalah kitabmu. Persoalannya siapa yang mencatat gitu kan? Siapa yang mendokumentasikan perilaku kita? Maka yang mencatat, yang mendokumentasikan perilaku kita di dunia adalah ruh kita, gitu ya. Jadi ruh yang mendokumentasikan, yang memotret kehidupan oleh ruh kita. Karena kalau ruh kita sudah keluar kan tidak bisa mendokumentasikan sepak terjang kita. Sehingga disitulah Iqra kitabak, baca kitabmu. Nah, maka bersiap-siaplah kita kelak nanti membaca buku kita sendiri, gitu ya, membaca buku kita sendiri. Nah, sehingga Rasulullah dalam bulan Sya'ban ini, bulan tersebut adalah bulan tutup buku. Artinya sebelum ditutup maka perbanyaklah melakukan kebaikan-kebaikan. Dan Rasulullah di sini mengajarkan wa ana shaim. Artinya kebaikan di situ salah satunya adalah melaksanakan saum di bulan Ramadan. Kemudian dalam riwayat yang lain, aku sangat ingin ketika amalku diserahkan kepada Allah dalam keadaan aku saum, gitu ya. Makanya ketika kita rajin misalnya saum, apakah saum Senin Kamis gitu ya, atau saum Ayyamul Bid ya. Riwayat yang sahih itu, yang kuat itu Ayyamul Bid, gitu. Saum 3 hari setiap bulan ya, 13, 14, 15 ya. Kemudian Siti Aisyah berkata, bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah ialah bulan Sya'ban, gitu ya. Karena memang di dalamnya itu banyak kebaikan-kebaikan, ya. Wah, sementara seperti itu Ustaz. Jadi beberapa riwayat atau dalil-dalil yang berhubungan dengan Sya'ban, insya Allah nanti akan saya sampaikan tentang malam-malam nisfu Sya'ban, gitu ya. Termasuk doa-doa apa saja yang harus kita dawamkan selama di bulan Sya'ban ini. Baik pendengar dan pemirsa, ketika kita berbicara bulan Sya'ban, tentu banyak hal yang sangat perlu kita ketahui, bahwa banyak amalan di bulan Sya'ban. Dan sepertinya Pak Ustadz, ini juga kita sangat kenal dengan bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah putus dengan saumnya sampai nyambung di bulan Ramadan. Dan tentu bagi kita sebagai umat muslim biasa ya, karena memang kita beda dengan Rasul, dan subhanallah ini tentu ingin pendengar dan pemirsa juga bisa mengambil hikmah atau mengambil kesempatan untuk dijadikan bulan Sya'ban ini sebagai ladang amal. Nah, tahapan-tahapan seperti apa, amalan apa yang tentu bisa dilakukan setelah tahu ternyata Sya'ban itu bulan yang mulia, karena dihapit di antara 2 bulan yang sangat diagungkan, yaitu bulan Sya'ban, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, seperti apa Ustaz? Baik. Betul sekali ya. Jadi Sya'ban itu bisa disebut juga adalah Syahrul Riyadhah, gitu ya. Jadi Syahrul Riyadhah itu bulan latihan, gitu ya. Bulan latihan. Bulan latihan terutama persiapan untuk menghadapi saum di bulan Ramadan, gitu ya. Makanya Nabi sering melakukan amalan-amalan, salah satunya adalah latihan saum. Karena saum sebenarnya nanti di bulan Ramadan, gitu ya. Nah, ada beberapa pendapat atau beberapa ulama memberikan tentang malam nisfu Sya'ban. Ini ke malam nisfu Sya'bannya kan biasanya kan di masyarakat suka ada malam nisfu Sya'ban, gitu ya. Malam nisfu Sya'ban. Saya menemukan beberapa literasi yang menarik, gitu ya, terkait malam nisfu Sya'ban ini, bahwa pertama itu malam nisfu Sya'ban itu adalah malam hari raya malaikat, gitu ya. Ya, artinya ternyata malaikat juga punya hari raya. Salah satunya adalah malam
nisfu Sya'ban gitu ya. Nah, kalau kita kan hari rayanya ada 2 hari raya gitu ya. Ada hari raya Idul Fitri, kemudian ada hari raya Idul Adha ya. Nah, malam nisfu Sya'ban itu salah satunya menurut pendapat ulama adalah malam hari raya malaikat ya. Kenapa dikatakan malaikat? Ya, karena malaikat memiliki 2 hari raya itu ya. Jadi 2 hari raya para malaikat itu dinamakan Lailatul Baroah gitu ya. Lailatul Baroah itu malam pembebasan dosa gitu ya. Ya, walaupun malaikat kan tidak berdosa kan gitu ya. Tetapi ini bisa dimaknai ketika kita merayakan malam nisfu Sya'ban itu adalah bagian dari malam pembebasan dosa, yaitu ya malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu ketika ada malam tersebut tidak salah kita gitu ya melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban itu disebut malam penghapusan ya, malam penghapusan atau disebut dengan as-subki ya. Jadi dalam as-subki ini adalah penghapusan dosa. Kenapa? Karena pada malam nisfu Sya'ban dihapuskan dosa selama 1 tahun ya. Pada malam Jumat dihapuskan selama 1 pekan. Pada malam Lailatul Qadar dihapuskan dosa sepanjang usia gitu ya. Jadi makna yang terkandung adalah fadilah Sya'ban ini sangat luar biasa sekali gitu. Apalagi misalnya amalan-amalan yang lain selain malamnya gitu ya. Ini malam nisfu Sya'ban, malam amalan di Sya'ban ini kan banyak gitu ya. Banyak sekali selain saum gitu kan, kemudian memperbanyak istighfar gitu. Kemudian membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa. Karena kalau kita melihat pendapat ulama yang ketiga bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam pengampunan atau Lailatul Maghfirah. Jadi setiap malam bisa kita dijadikan sebagai Lailatul Maghfirah karena di situ terjadilah apa yang dinamakan Mi'raj ruhani itu kan terjadi di malam Lailatul Maghfirah. Malam banyak yang malam pengampunan, artinya ampunan Allah itu diberikan kepada kita semua ya. Seperti itu, Ustaz. Baik pendengar dan pemirsa, ketika kita berbicara nisfu Sya'ban, tentu sebagaimana Ustadz Umar sampaikan beberapa hal yang sangat menarik dan harus kita catat, bahwa luar biasa di malam nisfu Sya'ban itu termasuk bagian dari kemuliaan bulan Sya'ban. Ustadz, kalau di hadis lain kita juga sangat paham mungkin ini luar biasa ya, ada Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh penduduk bumi kecuali orang-orang yang mendurhakai Allah serta orang yang menyimpan rasa dengki. Ini kembali lagi kepada rasa dengki, berarti kaitan dengan hubungan sesama manusia, bahwa rasanya dengki itu memang harus benar-benar hapus di jiwa seseorang. Jadi tidak ada lagi, karena Allah akan mengampuni seseorang yang berbuat amal soleh di bulan Sya'ban, terutama di nisfu Sya'ban saja. Tetapi ketika 2 hal yang tidak akan diampuni, yaitu bagi orang yang mendurhakai Allah. Yang kedua mungkin yaitu orang yang mempunyai rasa dengki. Ini luar biasa ya, seperti apa Tad? Baik, karena memang statement syirik itu oleh-oleh Isra Mi'raj salah satunya. Karena oleh-oleh Isra Mi'raj itu tidak hanya sholat, tapi ada 3 ternyata ada dalam sebuah riwayat ya. Yang pertama adalah oleh-oleh sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua itu diturunkan surah Al-Baqarah terakhir. Itu ketika Isra Mi'raj. Dan yang ketiga, ini yang menarik, jadi Allah akan mengampuni dosa manusia kecuali dosa yang tidak menyekutukan Allah gitu kan. Dan riwayat-riwayat yang lain juga banyak gitu ya, bahwa ketika seseorang tidak menyekutukan Allah, ternyata itu adalah
amalan ya, amalan yang akan mampu memasukkan seseorang ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Itu amalan tidak menyekutukan Allah ya. Nah, termasuk kenapa di sini misalnya ada apa namanya statement tidak menyekutukan Allah, karena yang namanya menyekutukan Allah itu kan artinya apa ya, berpoligami dalam bertuhan ya. Artinya percaya terhadap Tuhan-Tuhan yang lain, dan inilah yang menjadi penyakit akidah gitu ya saat ini. Penyakit akidah inilah yang bisa menjadi hijab tidak nyambungnya seseorang dalam berdoa kepada Allah. Yang kedua tadi adalah dengki, dan dengki ini adalah hijab batin gitu ya. Jadi apa namanya, iri dengki biasanya satu paket ya. Di mana ada iri di situ ada dengki. Artinya iri dengki itu hijab penghalang ketika penyakit ini menghalangi batin. Karena kehadiran Allah itu akan mampu dirasakan oleh batin-batin yang tidak bertengger penyakit-penyakit seperti itu. Misalnya Allah akan memberikan hikmah kepada seseorang ketika di dalam batinnya tidak ada penyakit batin. Dan hikmah ini salah satunya Allah menganugerahi kemampuan kepada seseorang untuk memahami Al-Quran tanpa harus berguru. Mungkin ini dalam perspektif tasawuf ya. Dalam perspektif tasawuf dia mampu memahami Al-Quran, dan memahami Al-Quran itu hikmah yang Allah berikan kepada orang yang dalam batinnya tidak banyak atau tidak bertengger penyakit-penyakit batin. Salah satunya adalah dengki gitu ya. Makanya hati-hati iri dengki dan syirik ini sangat berbahaya gitu. Sangat berbahaya, dan karena itu akan menghambat dikabulkannya doa-doa kita ya. Dan mungkin kenapa misal doa kita selama ini kok seperti tidak dikabulkan, padahal kita perasaan berbaik sangka kepada Allah gitu ya. Mungkin secara di sisi lain kita berbaik sangka, tetapi batin kita kan tidak bisa dibohongi, bahwa batin kita ini selalu ada perasaan kok Allah begitu ya ke saya, tidak pernah mengabulkan. Nah ini kan permasalahan juga. Nah, begitu Ustaz. Ya, baik pendengar dan pemirsa, itulah bagian dari Sa'ban yang tentu saja hati-hati ketika kita banyak mengerjakan amal-amal soleh yang lain. Ketika hati kita masih ada rasa iri dengki, maka itu menjadi penyakit virus yang luar biasa, akan menghancurkan menggerogoti amalan-amalan kita. Kembali nih Pak Ustadz, di bulan Sa'ban itu bahwa amalan-amalan sunnah yang seperti kita lakukan di luar bulan Sa'ban ini kan menjadi rutinitas. Salah satunya kita melaksanakan saum Senin, Kamis, kemudian pertengahan bulan, kemudian juga mungkin bacaan-bacaan Al-Quran, amalan lain yang sehari-hari itu kita di malam hari tahajud, kemudian pagi hari duha, dan mungkin bersedekah. Nih yang membedakan Sa'ban, di bulan Sa'ban inilah Allah mengistimewakan seperti halnya di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lain yang Allah muliakan. Apakah amalan-amalan ketika kita mengamalkan saum sunnah Senin Kemis, pertengahan bulan, kemudian duha yang kita lakukan, malam hari tahajud yang kita lakukan, bacaan Al-Quran yang kita lakukan, Allah akan melipat gandakan dari perbuatan semacam itu di bulan Sa'ban, karena bulan ini bulan yang sangat disenangi oleh Allah. Baik, betul sekali ya Ustaz. Jadi aktivitas ruhiyah gitu ya, aktivitas ruhiyah kita di bulan Sya'ban ini itu akan berpengaruh terhadap perjalanan spiritual gitu ya. Perjalanan spiritual ini bulan Sa'ban saja diawali dengan aktivitas kebaikan yang begitu banyak. Ini sebenarnya riyadhah untuk perjalanan spiritual kita.
Karena bulan Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Kalau itu kan hanya sebatas yang disyariatkan gitu ya. Sebenarnya inti dari saum di bulan Ramadan itu adalah dobitun nafs itu, artinya mengendalikan hawa nafsu gitu ya, hawa nafsu. Nah, oleh karena itu setiap yang dilakukan di bulan Sya'ban selama itu ada dalil atau ada legalitas, baik itu Al-Qur'an dalam hadis, mengapa tidak kita lakukan gitu ya. Misalnya Senin Kamis saya lihat, kalau melihat tingkatan hadisnya gitu ya, itu memang belum sampai tingkatan mutawatir gitu ya, belum sampai tingkatan itu. Tetapi ketika melihat saum Ayyamul Bid gitu ya, itu ternyata tingkatannya di atas Senin Kamis gitu ya. Nah, apakah dengan beda tingkatan itu salah? Tidak gitu ya. Karena dua-duanya sama-sama adalah mengosongkan dimensi-dimensi atau sisi-sisi lain dari keradikalan manusia di dalam dirinya kan gitu. Dan itu semuanya ada dalilnya, termasuk sholat tahajud, sholat duha dan sebagainya, dan itu sangat luar biasa. Bahkan mungkin ini salah satu doa-doa yang dianjurkan dalam bulan-bulan nisfu Sya'ban gitu ya, doa Sya'ban. Misalnya ini sederhana sekali yang sering kita lakukan. Pertama, maksimalkan doa untuk orang tua gitu kan. Itu untuk orang tua ya, doa orang tua baik itu yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini aktivitas spiritual dalam bentuk doa yang bisa dilakukan di bulan Sya'ban. Kemudian doa hidayah misalnya, untuk mendapatkan hidayah. Misalnya saya bacakan sepotong saja. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal masyiyah wa sidqan niyyah, kan gitu. Ini doa tentang doa hidayah ya. Ya Allah, berikan kami bimbingan taat dan menjauhi maksiat gitu kan. Nah, ini kan doa-doa yang bisa didawamkan selama di bulan Sya'ban, karena ini bagian dari tarbiyah spiritual gitu. Kemudian ada juga misalnya doa yang cukup panjang ya, Rasulullah pada malam nisfu Sya'ban ya. Bisa dilihat di beberapa referensi ya. Misalnya Allahumma aqsim lana min khasyatika dan seterusnya. Bahkan termasuk istighfar dan sayyidul istighfar. Jadi istighfar yang pendek kan astagfirullah ya. Astagfirullahalazim. Kemudian astagfirullahalazim wa atubu ilai. Ini ada doa sayyidul istighfar, artinya rajanya istighfar itu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Itu bisa didawamkan. Bahkan kalau kita misalnya tidak bisa zikir yang lain, ya baca aja Al-Qur'an gitu. Karena Al-Qur'an itu afdhalul dzikri Al-Qur'an gitu ya. Jadi mendawamkan terus zikir-zikir, bacaan-bacaan Al-Qur'an selama bulan Sya'ban. Pokoknya selama perbuatan itu ada dalil ya yang dibenarkan, lakukanlah kan, karena itu sebagai bulan banyak kebaikan ya. Baik pendengar dan pemirsa, bulan Sya'ban bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita berbicara kemuliaan di bulan Sya'ban, sungguh banyak sekali yang akan kita kupas, namun waktu yang terbatas. Mungkin kesimpulan akhir Pak Ustadz sedikit saja. Ya, baik. Sya'ban adalah jembatan, oleh karena itu mari kita kokohkan jembatan ini dengan memperbanyak amalan-amalan di bulan Sya'ban, amalan yang mudah kita lakukan, berzikir gitu ya, zikir sir lebih enak gitu ya, karena tidak diketahui orang, atau membaca Al-Qur'an, atau latihan saum gitu ya, saum Senin Kamis, atau dalam sebulan bulan Sya'ban bisa saum 3 hari ya, Ayyamul Bid, dan tentunya amalan-amalan yang lain. Pokoknya mari kita sama-sama maksimalkan bulan Sya'ban ini sebagaimana maksimalnya para nabi, Rasulullah dan para sahabat ketika menjelang bulan Ramadan. Pendengar dan pemirsa, Anda bisa mengikuti kami di Mutiara Pagi dari Bandung tentu
di Pro 1 RRI Bandung, dan Anda bisa melihat channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Kemuliaan bulan Sa'ban dan tema yang lainnya akan terus kami bahas di setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.